Drama kehidupan seorang Rizky Bilar pasca kasus KDRT yang dilaporkan oleh sang istri Lesti Kejora tampaknya belum kunjung usai. Setelah sempat dituding menumpang hidup, bahkan mobil-mobil miliknya hanyalah pinjaman untuk konten saja. Bilar pun akhirnya meradang dan menunjukkan rasa kesalnya terhadap para haters. Lantas, benarkah aksi pamer Rizky Bilar dengan mobil mewahnya tersebut justru membuat warga net pun bukan mendukung, namun malah semakin mencibirnya? Di tengah sorotan tajam, seperti apa cara Rizky Bilar dan Lesti Kejora menunjukkan kemesraan rumah tangga mereka? Bagaimana pula reaksi pembelaan dari keluarga Rizky Bilar bahwa ekonominya tidaklah terpuruk pasca kasus KDRT dan mendapat boikot? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, lagi dan lagi, Rizky Bilar pun menuai kehebohan penuh sensasi di tengah publik. Setelah sebelumnya mengamuk di media sosial lantaran dituding tukang banting serta menumpang hidup, kini Bilar pun kembali berusaha untuk membuktikan sesuatu dengan caranya. Sempat menutup diri dan memutuskan tidak aktif di sosial media gara-gara diguncang kasus KDRT. Akhir-akhir ini, Bilar pun kembali aktif, bahkan menuai sorotan panas. Baru-baru ini, Bilar pun terlihat mengunggah foto bengkel yang tengah memperbaiki mobil sport mewah berwarna orange. Bengkel itu juga menandai akun Instagram Rizky Bilar yang disematkan di bagian bawah mobil tersebut. Sontak saja, netizen pun menjadi heboh, membuat Bilar panen cibiran miring. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dirinya haus pengakuan. Itu fungsi netizen. Ya. Menaikkan seseorang lalu menghujatnya. Gini lagi dan lagi ya. Memang ada habis-habisnya kalau kita ikutin netizen, haters. Ya kalau saya pribadi sih gak perlu sih ditanggapin kali kalau memang itu kan cuma omongan mereka aja yang sok tahu kan terhadap kehidupan keluarganya Leslar. Saya yang nanggapin di Instagram media tuh, saya komen kan, saya komen saya kasih gambar semangat gitu kan. Nah dia balas cuman gini doang apa nih, iya udah risih juga dengarnya Bung Bobi katanya, lama-lama emosi juga kan gitu kan. Ya namanya juga manusia, udah sabar kita coba support Bilar lah. Selain mengunggah foto mobil mewah, sebelumnya Bilar pun juga memposting transferan miliaran serta capture perbincangan dengan Lesti yang ironisnya lagi-lagi mengundang serbuan komentar miris netizen. Tidak sedikit yang menuding percakapan bersama Lesti yang diunggah Bilar tersebut tidak mirip dengan komunikasi pasangan suami istri. Lantas seperti apa pandangan pakar terhadap hal tersebut? Benarkah percakapan Bilar dengan Lesti memanglah wajar sebagai suami istri? Sangat wajar. Iya, artinya ini kan istrinya hanya mengajak suaminya untuk menghadiri satu acara ya. Nah, tapi suaminya tidak mau, jadi dialognya hanya mengenai itu ya, dan mencari akal supaya suaminya tidak perlu pergi. Menurut saya malah baik-baik. Iya, kan suaminya memberi jalan supaya dia tidak usah pergi. Dianggap apa yang kami miliki hasil dari dipinjam lah, rental lah, bla bla bla. Seolah-olah kami ini tidak mampu dan tidak layak memiliki yang kami dapatkan saat ini. Nah, ini juga
kelihatannya ini suaminya menjawab komentar teman-temannya. Di sini justru kelihatan ya, saya bisa meraba bahwa netizen itu menganggap dia pengangguran yang hidup dari istrinya gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia bukan seperti itu, nah dia lalu memberikan foto kwitansi dan pembayaran melalui BCA segala macam supaya kelihatan bahwa ya itu dia gitu, di situ bukan istrinya. Beberapa waktu lalu, jagat maya pun juga dihebohkan oleh sikap pihak keluarga Rizky Bilar. Ya, seolah ingin membantah kabar yang beredar jika mobil-mobil mewah milik Bilar hanya pinjaman semata demi konten gaya hidup mewah. Bobby dan keluarga tiba-tiba saja pamer surat-surat kepemilikan kendaraan milik Bilar, termasuk juga keberadaan surat-surat kepemilikan 2 mobil sport merah milik Bilar yang sebelumnya justru disebut-sebut oleh pihak sales showroom mewah tersebut sebagai mobil pinjaman untuk konten. Terkait hal itu, Bilar pun juga mengaku bahwa dirinya merasa difitnah. Karena itulah, pihak keluarga pun langsung pasang badan agar tidak ada lagi isu yang simpang siur di tengah publik. Bilar pun secara tegas menyebutkan bahwa mobil-mobil tersebut hingga kini masih berada di rumahnya. Banyak dibuktiin, banyak lah. Dulu kemarin saya juga buktiin juga kan, BPKB apa segala macam bla 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 udah. Kalau saya sih yang gak usah ditanggapin lah kalau gitu-gitu mah. Nggak penting kali ini. Bisnisnya banyak, macam-macam. Nggak perlu disebutin lah. Bisnis di Jepang gimana bang? Ya insya Allah, mohon doanya aja. Bisnis apa sih bang? Bisnis apa bang? Sedikit aja bang. Bisnis ya, Kuliner lah kah atau apa bang? ya pokoknya ada lah ya. Kemarin sempat buka-bukaan BPKB dong ya. Iya, kenapa itu tidak jauh gitu? Tidak terima kan kelihatan. Di tengah sorotan tajam, seperti apa cara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora untuk menunjukkan kemesraan rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Seolah menggambarkan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang ternyata menyimpan sisi lain yang mengejutkan banyak orang. Pasca drama kasus KDRT yang berujung perdamaian, keduanya pun tampak sudah kembali mesra. Sebelumnya, Lesti Bilar diketahui menikmati liburan ke Thailand hingga menjalani kebersamaan di sebuah pedesaan. Beberapa waktu belakangan ini, Lesti pun juga diketahui kerap kali menemani sang suami saat bermain sepak bola. Lantas, seperti apa tanggapan orang-orang terdekat terkait hubungan Lesti dan Bilar yang semakin mesra dan juga harmonis? Benarkah keduanya sudah benar-benar melupakan semua permasalahan yang sebelumnya terjadi? Ya itu kan kelihatan di media sosial dari kemarin-kemarin juga ya kita media sosial kan kadang-kadang untuk lucu-lucuan ya, kadang-kadang itu jadi doa misalnya dia pengennya begitu, tapi kita nggak tahu keadaan yang sesungguhnya. Tapi sampai sekarang sih nggak ada komunikasi seperti apa lagi keadaan berikutnya. Mungkin kalau nggak gini dia nggak punya waktu buat istirahat, dan kemarin-kemarin kan sibuk
outputnya luar biasa. Mungkin ini ada hikmahnya juga ya untuk bisa nikmatin hidup. Mudah-mudahan bisa lebih baik, gitu aja. Dan mungkin orang yang melakukan kesalahan lebih fatal banyak. Cuman karena ini udah ketahuan sama publik ya kan, dan publik kadang-kadang punya hukumnya sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa segera bangkit. Kian hari semakin menunjukkan kemesraan. Beredar pula kabar Bilar beserta Lesti dan Baby L berniat akan pindah ke Jepang guna memulai kehidupan baru. Negara Jepang pun dipilih lantaran salah satu kakak Bilar tinggal di negara tersebut. Namun, kabar akan pindahnya Bilar dan keluarga ke Jepang justru dibantah tegas oleh sang mantan manajer dan juga kakaknya. Tidak hanya membantah, Bobby kakak Bilar juga menyebutkan jika rencana kepergian Bilar dan keluarga kecilnya ke Jepang tidak lain hanya untuk liburan semata. Benarkah demikian? Itu mungkin liburan kali ya, liburan. Ada plan yang liburan doang ya. Liburan doang, isunya liburan. Insya Allah. Ya saya dari dulu bercita-cita pengen tetanggan sama Naruto ya. Jadi pengen ke Jepang. Kita kan nggak secara langsung ngucapin juga lan lewat doa. Sekarang kan lebih ke silaturahmi personal aja. Saya sekarang kan emang ada di dalam mereka. Di kerjaan nggak, ya udahlah. Saya hanya mendoakan apapun yang dikerjakan mereka, ya udah pasti yang terbaik lah. Saya pribadi sih nggak bisa mau komen apa-apa ya. Pokoknya yang terbaik aja lah kak. Nggak bisa saya salah ngomong ini. Yang terpenting saya dalam hati saya yang paling dalam saya selalu mendoakan mereka ke depannya lebih baik. Bagaimana pula reaksi pembelaan dari keluarga Rizky Bilar bahwa ekonominya tidaklah terpuruk pasca kasus KDRT dan mendapat boikot? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Geramnya Rizky Bilar terhadap tudingan-tudingan miring juga dirasakan oleh keluarganya. Sebagai kakak, Bobby pun mengutarakan bahwa Bilar tidak mengalami kebangkrutan meski diboikot oleh pertelevisian pasca kasus KDRT. Ia pun juga mengungkap bahwa kini adiknya tengah memiliki sejumlah bisnis. Hal itu pula yang membuat Bilar mengaktifkan media sosialnya karena merupakan salah satu mata pencahariannya. Tak hanya itu saja, Bobby pun juga mengungkap deretan mobil yang dimiliki Bilar, dan semua itu adalah hasil pencapaiannya sendiri dari berbisnis. Instagram Bilar kan memang suatu wadah memang pencarian Bilar kan dari Instagram, karena Bilar kan orangnya bisnis juga kan. Kita sih ya mau support yang terbaik aja. Yang baru sih ya saya belum tahu. Cuman kedepannya next adalah beberapa bisnis yang dibangun Bilar lah. Kalau bisnis ya beberapa ada yang dijalani sama Kobas ya, pasti makanan ya, sama Kokris juga, sama Pak Rudi Salim juga ada beberapa. Dan salah satunya berlian lah juga ada. Banyak ya, bermacam-macam banyak. Kayak seperti ada juga Rolls Royce, Mustang, Alfa dan lain sebagainya lah. Itu hasil pribadi dari keluarga. Itu memang hasil pencarian dia dari bisnis. Alhamdulillah ya, dengan ada kejadian yang kemarin ya, Bilar menjadi lebih baik lagi, semakin dewasa, dan dengan adanya yang kejadian seperti ini ya membuat dia bangkit jadi lebih baik lagi, dan semoga kedepannya apa yang dicapainya semoga tercapai lah di tahun depan. Namun, gambaran Bilar yang belakangan gencar melakukan pembuktian lewat sosial media justru kontras dengan kehidupan nyata.
Ya, meski vokal menanggapi netizen dengan unggahan fantastis di sosial media, tapi ketika ditemui oleh awak media secara langsung, Bilar pun justru bungkam 1000 bahasa. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi menganalisa sikap Rizky Bilar yang seolah berbanding 180 derajat tersebut? Benarkah pula kini Lesti lebih sering mengenakan busana longgar untuk mendukung sang suami pasca KDRT tidak henti mendulang heboh tudingan warganet hingga menutupi penampilan fisiknya yang semakin kurus? Kita soal Bang Bilar sudah mulai speak up, mungkin gimana Bang tanggapannya Bang? Karena dipaksa apa? Ayo Pak, beneran lagi. Gimana Bang? Bilar, tanggapannya sudah mulai speak up, mungkin seperti apa Bang Bilar? Bilar di Bang Bang Bi katanya mau pindah ke Jepang Bang Bi. Gimana Bang Bi? Tanggapannya Bang Bi? Postingan yang bukti gimana Bang Bi? maksudnya gimana Bang Bi? Komen dulu ya, nanti komen dulu. Kita aja. Kasihan. Tentang putrinya tahun 2022 ini Bang Bi. Karena kalau ditanya wartawan, ketika jawab bisa salah omong, langsung keambil kamera, bisa dikomentarin ahli pikir ekspresi yang ganjen dan nyinyir kayak saya gitu. Kalau di tulisan sosial media bisa dipikirin dulu, bisa tanya dulu sama timnya segala macam. Nggak keren. Lestinya sendiri kan menghindari paparan visual, menghindari tatap mau ke arah mana. Dia nunduk aja asik sendiri sama anaknya. Sama menghindar dua-duanya. Cuman bedanya yang satu megang anak, ada excuse. Ya, yang satu bingung nih harus ngapain nih gue nih. Jadi agak-agak salting nih. Ketika Bilar kemudian memposting tanda petik pembuktian gitu ya atas komentar-komentar netizen yang buat dia, kata dia membuat dia terganggu gitu ya, bahwa dia dibilang nebeng atau numpang hidup lah, dia dibilang kemudian nggak punya duit lah segala macam. Buat saya ini hal yang nggak perlu dilakukan gitu loh. Kalau memang dia pede dengan dirinya, kalau dia memang punya duit segitu segala macam gitu, orang punya duit tuh nggak pernah pamer. Siapa yang mau pamer? Kita bicara konglomerat Indonesia, ada gitu yang pamer. Orang yang pamer itu kan adalah orang-orang yang butuh pembuktian, posting segala macam gitu. Orang malah bisa berpikir bahwa ini beneran nggak nih, ini dibuat nggak nih, ini rekayasa nggak nih. Orang malah bisa mikir gitu, malah sayang jadinya gitu loh. Udah deh, orang kan berhak ngomong apa aja, netizen berhak ngomong apa aja, kan maha benar netizen dengan segala filmannya gitu ya. Jadi ngapain terlalu peduli? Akan ada lovers, akan ada haters. Dan kalau kamu memang benar-benar orang bisa berprestasi, tunjukin prestasi kamu. Sesederhana itu. Ada pro ada kontra ya pada saat itu. Cuman ya itulah mungkin Bilar mengeluapkan suatu itu dengan cara itulah. Gak usah lah ditanggapin lagi. Seperti kayak netizen yang bawel, yang pada sok tahu, udah gak usah ditanggapin lagi. Next kedepannya udah biarin aja. Karena netizen ini nggak, kalau kita tanggapin ya nggak ada habis-habisnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.